Sembahyang malam itu adalah sesuatu yang sulit dan perlu dicarikan jalannya supaya menjadi mudah. Supaya mudah. Kesimpulannya beliau menyimpulkan ada 4 yang mesti dilakukan secara zahir dan 4 batin. Bila 4 ini kita bisa, mudah sembahyang malam itu. Nah, 8 perkara itulah sebab yang memudahkan kita untuk qiyamul lail. Qiyamul lail sudah rancak kita dengar baik. Tiap kali ada pengajian di mana-mana, semua madahkan qiyamul lail itu adalah baik. Namun apabila kena hati kita kawa melakukannya belum tahu, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi sya'nin minasy syu'un. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون شهادة تنجينا من عذاب الهون. اللهم صل وسلم وبارك على سرك المكنون أفضل من كان ومن يكون سيدنا ومولانا محمد المصون وعلى آله وصحبه أفضل القرون. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Bagi syukur kita haturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah dan inayahnya kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersama-sama. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi' wa tis'un min asma'illah al-husna al-warith. Yang ke-97 daripada Asmaul Husna, yaitu Al-Waris. Al-Waris artinya secara lugat adalah yang maha mewaris. Adapun dimaksud dengan waris di sini adalah huwallazi yarji'u ilaihil amlak ba'da fana'il mulak idh huwal baqi ba'da fana'il khalqi. Pengertian daripada nama Allah Al-Waris ini adalah dialah Tuhan yang kembali kepadanya segala milik, yang kembali kepadanya segala milik sesudah matinya pemilik-pemilik itu, karena dialah yang kekal sesudah binasanya ini makhluk. Begitu makhluk sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini hanya Allah satu-satunya yang waris, yang mewarisnya, yang kembali kepadanya. Misalnya seseorang ini, contoh, seseorang berisi harta, sedangkan inya hanya ada punya anak seekor, anaknya laki-laki. Yang lain kada diisi apa-apa, kuitan sudah mati, kai sudah mati, habis yang lain matian, cuma anak laki-laki seekor. Nah begitu mati nang abah ini, maka harta sama kembali kepada anaknya, karena anaknya yang tersisa, anaknya yang masih hidup. Nah demikianlah mendekatkan kita kepada paham
nama Allah Al-Waris ini, sesudah kita binasa, maka segala milik yang pernah kita miliki kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya Al-Waris. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewaris akan bumi ini dan orang-orang yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka itu dikembalikan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat itu, numitu sukkanaha panarisuha. Begitu kami matikan penghuni-penghuni bumi ini, maka kami ambil kembali bumi itu. Panarisuha. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami mereka akan dikembalikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Panujazi kullam bi'amalihi, kami balas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan. Jadi Allah mewaris, artinya mengambil kembali sesuatu yang miliknya itu, dan dia kembalikan semuanya berkumpul pada hari kiamat. Untuk apa Allah mengembalikan kita hari kiamat itu? Untuk membalas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan yang telah ia kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil-kecilnya kebaikan, dia pasti akan melihat dan akan menerima balasannya. Barang siapa melakukan sekecil-kecilnya kejahatan, dia akan melihat dan akan menerima balasan. Nah, itulah Allah artinya maha mewaris. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil waris ayyakuna warisan lima alaihi salihun minal a'mali wal ahwali wal aqwal. Kita sudah percaya, mengerti, paham nama Allah Al-Waris artinya demikian. Lalu bagian kita daripada nama Allah Al-Waris ini adalah bahwa kita ini hendaknya mewarisi. Hendaknya kita mewarisi sesuatu bagi orang-orang saleh daripada amal mereka, keadaan mereka, dan perkataan mereka. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, hendaknya kita waris. Baik itu perbuatan, baik itu keadaan, baik itu akwal, perkataan. Nah, ini adalah bagian seorang hamba yang beriman kepada nama Allah Al-Waris, yang maha mewaris. Ayyakuna warisan lima alaihi salihun minal a'mal wal ahwal wal aqwal, bahwa dia mewarisi sesuatu yang atasnya sesuatu itu oleh orang-orang saleh daripada perbuatan, keadaan, dan perkataan. Para muhibbin rahimakumullah, apa perlakuan, perbuatan, amal orang saleh yang mesti kita waris? Banyak. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang saleh itu mestinya kita waris. Salah satunya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Arti qiyamul lail ini adalah artinya beribadah di malam hari. Ini merupakan pekerjaan dahulu orang-orang saleh yang terdahulu. Qiyamul lail ini maksudnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul bersama-sama di sini berzikir, membaca salawat dan sebagainya, termasuk qiyamul lail. Orang sembahyang tahajud di tengah malam termasuk qiyamul lail. Orang membaca Al-Quran di malam hari termasuk qiyamul lail.
Nah, qiyamul lail itu merupakan salah satu warisan orang-orang saleh yang terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Ujar Nabi, lazimilah, laksanakanlah selalu, artinya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu. Da'bus salihin qablakum. Fa inna qiyamal lail, bahwasanya qiyamal lail itu qurbatun ilallah azza wa jal, pendekatan kepada Allah. Wa takfirun lidzunub, qiyamul lail itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Wa matradatun lidda, qiyamul lail itu menolak penyakit anil jasad, daripada tubuh kita. Wa manhatun anil isim, dan qiyamul lail itu adalah merupakan pencegah daripada dosa. Itu beberapa macam Rasulullah menerangkan tentang faidahnya qiyamul lail. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi qiyamul lail tadi artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul, berzikir, qiyamul lail. Nah, lain halnya dengan tahajud. Tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Tahajud itu adalah artinya, menurut kesepakatan para ulama, tahajud yang disepakati oleh para ulama itu adalah sembahyang sunat di malam hari sesudah guring, sesudah isya. Artinya imbah sembahyang isya kita guring, imbah sembahyang isya guring, kayaknya bangun sembahyang sunat, itu ngarannya adalah tahajud. Walaupun guring imbah isya jam 8 guring, tanggal 9 bangun sembahyang sunat imbahnya, tahajud ngarannya. Nah, sembahyang tahajud ini, jadi arti sembahyang tahajud itu ada tiap-tiap sembahyang sunat yang dilakukan sesudah guring, sesudah isya. Sembahyang witir kalau kita gawi sesudah guring, sesudah isya, witir sekaligus tahajud. Sembahyang hajat kita gawi sesudah isya, sesudah guring, sembahyang hajat sekaligus tahajud. Sembahyang istikharah kita gawi sesudah isya dan sesudah guring, sekaligus istikharah tahajud. Sembahyang tobat kita gawi imbah isya, imbah guring, sembahyang tobat sekaligus sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud pokoknya tiap-tiap sembahyang sunat yang kita lakukan sesudah isya dan sesudah guring ngarannya adalah tahajud. Nah, itu disepakati oleh ulama. Kayak apa misalnya kalau ini sembahyang fardu bang, mangkada nya imbah isya guring, imbah isya ini jam 12 bangun sembahyang, ini mangkada sembahyang. Nah, ini oleh sebahagian ulama ngarannya mangkada sekaligus tahajud juga. Biar sebahagian ulama. Menurut sebagian ulama lagi itu kada tahajud karena sembahyang fardu kadaan, tahajud itu sembahyang sunat saja. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Tapi yang jelas sembahyang sesudah guring di tengah malam itu merupakan sesuatu faidah yang besar bagi yang melakukannya. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita laksanakan di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya. Andai kata kita berisi dunia dan isinya kita beriakan, pahalanya lebih ganal kita sembahyang sunat 2 rakaat di tengah malam, baik sebelum guring
atau sesudah guring, tapi di tengah malam. Kita sembahyang sunat Mbak Isa kalau ada buku guringan sampai jam 1 sembahyang sunat. Ini ngarannya sembahyang qiyamul lail, bukan tahajud ngarannya. Karena kada sing guringan tadi mulai Isa lain tahajud. Cuma faedahnya sama aja. Pokoknya sembahyang 2 rakaat di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya. Andai kata kita berisi dunia dan isinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail wa shalla thumma ayqaza imra'atah fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqazat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Artinya Allah menyayangi, Allah sayang kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Pengertian bangun dalam hadis ini baik inya kada beguringan atau guring bangun sama aja. Laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sembahyang sunat. Tuntung sembahyang dia bangunkan istrinya. Istrinya pun sembahyang sunat. Jika istrinya kada mau sembahyang sunat, jika istrinya kada mau digarak, dia simbur banyu di muhanya. Allah sayang dengan laki-laki seperti itu. Tengah malam jam 2 bangun kita garap ini. Ini mbak sembahyang dulu, kita sembahyang sunat, untung hanya kita garak. Bila kada mau simbur di muhanya, Allah sayang lawan kita bila macam itu. Nah kemudian sambungannya lagi, Allah menyayangi satu perempuan. Allah menyayangi seorang perempuan yang bangun di malam hari, kemudian dia sembahyang. Tuntung sembahyang dia bangunkan lakinya, lakinya pun kemudian sembahyang. Kalau lakinya dibangunkan kada mau sembahyang, dia simbur di muhanya banyu, Allah sayang juga lawan perempuan itu. Jadi bini-bini kadang-kadang nak disayangi Allah Ta'ala. Malam bangun jam 2 garak, bila kada bangun simbur di muhanya. Cuma ujar penasarah hadis, ulama mengatakan illam takhsha barara. Artinya kalau dia kada takut mudarat. Munanggaran amuk dan disimbur nih, baik kada usah disimbur. Itu mudarat ngarannya. Illam takhsha barara, jadi kalau dia tidak takut mudarat. Nah, jadi sembahyang malam, orang yang beribadah di malam hari itu orang yang merupakan melakukan pendekatan kepada Allah. Di ujung hadis tadi disebutkan orang yang sembahyang malam itu bisa mencegahinya daripada dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, inna fulanan yusalli bil lail, fa idza asbaha saraka. Ada orang wahai Rasulullah, ini kalau malam tahajud, malam beribadah, isukan menjuntan gawiannya. Isukan faida asbaha saraka. Nabi kita menjawab ujar Nabi, sayanhahu ma ya'mal. Artinya apa? Kainanya ampeh aja menjuntan itu. Sayanhahu ma ya'mal. Selagi akan mencegah perbuatannya itu terhadap mencuri tadi. Nah jadi bangun malam ini satu obat yang mujarab untuk menghentikan daripada perbuatan maksiat. Umpamanya kita ada satu maksiat yang kita kada kau menghilangi, atau maksiat yang kita kada kau maampihi. Obatnya hanya paling baik adalah kita paksa diri kita bangun malam. Sembahyangnya malam, walau 2 rakaat. Tiap malam kita gawi, berkat sembahyang 2 rakaat itu karena menghambat kita, mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat.
Makanya jar Nabi tadi, wa manhatun anil isim, dan sembahyang malam itu pula adalah mencegah dia daripada dosa. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi qiyamul lail artinya beribadah di malam hari. Itu merupakan da'bus salihin qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Yang menurut keterangan di atas tadi adalah merupakan sesuatu yang mesti kita warisi sebagai keimanan kita kepada nama Allah Al-Waris tadi. Imam Al-Ghazali dan para ulama lainnya mengatakan bahwa sembahyang malam itu walaupun 2 rakaat adalah sembahyang yang sangat sulit. Orang tuh malam kada sing nguringan, apakah digawinya? Tapi nya kada kawa menggawi melakukan 2 rakaat sunat kada kawa. Kenapa? Karena ini salatul lail, ini sembahyang malam adalah sembahyangnya orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada heran keadaannya melihat orang yang begadang semalaman. Padahal orangnya sembahyang aja, nang fardu puasa aja, berjamaah aja. Cuma bila bangun tah malam sembahyang kada kawainya. Itu kada perlu dipermasalahkan, karena sembahyang malam ini sembahyang orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita misal berisi bini, sembahyang malam bini kita ini jam 4 kah bangun sembahyang malam, jam 2 bangun. Nah, ini bini kita adalah orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bini-bini berisi lakinya malam bangun beribadah walaupun 1 jam kah 10 menit, tapi tiap malam digawinya. Ini laki-laki adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali dan para ulama mengatakan sembahyang malam itu adalah sesuatu yang sulit dan perlu dicarikan jalannya supaya menjadi mudah. Kesimpulannya beliau menyimpulkan ada 4 yang mesti dilakukan secara zahir dan 4 batin. Bila 4 ini kita bisa, mudah sembahyang malam itu. Yang pertama dari Imam Ghazali, yang zahir dulu, Allah yuksiral akal, bahwa tidak boleh banyak makan. Mbak Isa tuh makan jangan banyak, kalau perlu kada usah makan. Nah, lain makan di rumah orang aroh tuh makan sunat, ini makan di rumah. Allah yuksiral akal, jangan banyak makan. Kenapa? Sebabnya bila banyak makannya otomatis mengantuk, berat bangunnya. Yang kedua, ujar Sidin, an la yut'iba nafsahu bin nahar, jangan terlalu lapah siang. Ini sebab nang zahir supaya mudah bangun malam. Jangan banyak makan. Yang kedua, siang jangan terlalu berlapah-lapah, angkat nang berat-berat siang jangan. Kita malamnya keuyuhan, kada kau bangun lagi. Yang ketiga, an la yatrukal qailulah, bahwa dia tidak meninggalkan guring siang. Siang guring. Qailulah itu menurut ulama ada 2 pendapat. Pertama, nangaran guringnya tidur qailulah itu adalah guring sebelum zuhur. Misalnya jam 11 guring sampai kurang azan bangun, itu ngarannya tidur qailulah. Ada lagi yang mengatakan bahwa qailulah itu guringnya sesudah antara zuhur dan asar. Pokoknya guring siang itu ada. Ini mempermudah juga terhadap bangun malam. Nah, yang keempat, ujisidin wa alla yahtatibal auzar bin nahar,
di siang hari itu jangan melakukan dosa. Artinya apa? Kalaupun siang hari melakukan dosa, maghrib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yahtaqibal auzar. Seorang laki-laki datang kepada Al Hasanul Basri. Datang kepada Al Basri. Jadi ujar laki-laki tadi, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id." Laki-laki tadi berkata, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa inni uhibbu qiyamal lail wa u'iddu tahuri fama bali la aqum." Artinya, wahai Hasanul Basri, ulun ini di malam hari itu mu'afa. Mu'afa artinya afiat, sihat. Malam hari kada ada gangguan, kada ada penyakit, kada ada uyuh, kada ada lapah, kada ada, sihat. Kemudian ulun hendak benar malam itu, tengah malam itu bangun beribadah. Dan sudah ulun siapakan di higa awak nih, pauduan sudah segala macam siap. Kenapa? Sebabnya ulun selalu kada kawa beribadah sembahyang di malam hari itu. Bangun malamnya hendak, awaknya sihat, WC kamar mandi ada dalam kamar, artinya sudah tetap kada kau bangun malam. Nah, Hasanul Basri menjawab, "Ugasidin zunu buka qayyadatka." Ikam dipasung oleh dosa ikam. Qayyadat zunu buka qayyadatka. Dosa engkau yang memasung engkau. Walaupun sudah di dalam kamar ada WC, ada pauduan, jam alarm berpasang di higa, segala macam selengkapnya sudah ada, tetap kada kawa. Alarm anak jam 2 berbunyi, memati juga alarm. Tapi diandak alarm di higa awak, berbunyi dimati. Kada kawa bangun malam. Kenapa? Karena zunubuka, kebanyakan dosanya mengikat kita. Sembahyang malam adalah sembahyang orang-orang khusus. Orang-orang yang bisa menghadap Allah munajat di waktu sunyi. Itu orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang bergelimang dosa kada akan bisa sembahyang malam. Itu secara zahir. Jadi hendak bangun malam, satu, jangan banyak makan. Dua, siang hari jangan terlalu lapar. Yang ketiga, ada guring siang. Yang keempat, siang itu kita hindari berbuat dosa. Kemudian yang batin, kata Imam Ghazali, ada 4 juga. Yang pertama, Mujahidin, yang batin itu adalah salamatul qalbi anil hikri alal muslimin. Hati kita ini selamat daripada dendam kepada orang muslimin. Hati kita selamat daripada menghendaki kada baik terhadap orang muslimin. Selama hati kita ada dendam dengan orang muslim, selama hati kita ada dengki kepada orang muslim, ada harapan bangun malam. Itu yang pertama. Yang kedua, isarul amal, pindik angan-angan. Mun aku kada wahini bangun malam, amun berumur lagi sebulan 2 bulan, apabila lagi bangun malam. Nah, pindik. Mun kita masih merasa umur 20 tahun, hanya mati 30, nasabah. Maka kada bangun malam. Kalau kada mulai wahini bangun malam, burusnya aku mati besoknya. Nah, ini sebab batin yang mendorong kita, memudahkan kita bangun malam. Isarul amal. Yang ketiga, ma'rifatu fadilati qiyamil lail, mengenali keutamaan qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW yang artinya,
Ujar Nabi, dihalau pada hari kiamat itu seluruh manusia fi sa'idin wahid, di halaman yang rata yang satu. Dikumpul semuaan manusia. Lalu malaikat berseru, hendaklah bangun orang-orang yang tahajud di malam hari, hendaklah berdiri orang-orang yang tahajud di malam hari, dan silahkan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Fala yaqumun illa qalil, cuma sedikit orang nang kawa berdiri. Artinya apa? Sembahyang malam ini hanya kawa dilakukan oleh sedikit orang. 10 orang menuntut ilmu, paling-paling berlima nang kawa sembahyang malam. Yang keempat, yang memudahkan kita qiyamul lail itu adalah hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasul. Entah malam tuh orang sunyi, orang ranai, paling nyaman kita beradu-adu. Nah, beradu-adu melaporkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbullah wa rasulih. Nah, 8 perkara itulah sebab yang memudahkan kita untuk qiyamul lail. Qiyamul lail sudah rancak kita dengar baik. Tiap kali ada pengajian di mana-mana, semua madahkan qiyamul lail itu adalah baik. Namun apabila kena hati kita kawa melakukannya belum tahu, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua yang mesti diwarisi, yang mesti kita warisi daripada orang-orang saleh terdahulu adalah ahwal, keadaannya. Amal salah satunya qiyamul lail. Yang kedua ahwal, keadaannya. Keadaan orang saleh terdahulu itu adalah antara lain mereka itu al-haya, mereka punya sifat malu. Innal haya minal iman, kata Rasulullah, malu itu adalah sama seperti iman. Artinya apa? Iman bisa mencegah kita berbuat dosa, malu pun mencegah kita berbuat dosa. Orang bahari itu, orang-orang saleh itu yang mesti kita warisi adalah sifat pemalunya. Pemalu berbuat hal-hal yang dosa yang haram, hal-hal yang kurang baik. Orang-orang saleh pemalu, supan berhutang. Berhutang itu supan. Artinya berhutang, minjam duit abah supan. Kenapa? Karena kalau aku berhutang ini berarti aku ngarannya tulul amal. Kalau aku yang berhutang berarti aku merasa lebih lawas lagi hidupku. Jadi malu berhutang. Kalaupun tak paksa berhutang juga, supan hutang tuh kada kawata bayari. Apalagi ditagih hurang. Ini malu orang dahulu. Kalaupun menghutangi orang saleh dahulu tuh malu menagih. Nah, itu supan. Itu haya. Sebaliknya kalau kita kada punya malu, bahutang kada supan, ditagih hurang kada supan, nang menagih nang supan jadinya. Ini jauh daripada perasaan malu nang dimiliki oleh para orang saleh dahulu. Nah, al-haya ini minal iman. Ini kalau berhutang bayar tepat waktu. Ada bayar supan, mana mandak muha. Nah, ini ngarannya adalah haya. Seorang kada sembahyang berjamaah, orang bang dilanggar di masjid, orang sembahyang berjamaah. Seorang kada sembahyang berjamaah, supan keluar rumah. Orang dilanggar sembahyangan, supan kada keluar rumah, gana di rumah. Anak keluar, orang sembahyangan dilanggar. Nah, itu malu. Ini orang sembahyangan lituk-lituk begawi nah di muka langgar. Adalah punya malu, orang sembahyangan berjamaah, berimaman, berjamaah kada apa kada. Nah, orang dahulu macam itu malu. Malu yang membawa kepada kebaikan. Bini-bini bahari, bini-bini dahulu malu kalau kelihatan laki-laki. Kada bertambah macam ini. Malu kelihatan rambut, malu kelihatan tangan oleh laki-laki. Kenapa orang bahari demikian? Mereka punya haya, punya iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi Al-Waris nama Allah yang maha mewaris, yang maha kembali kepadanya segala sesuatu, dan kita beriman kepada nama Allah Al-Waris. Buah keimanan itu akan menimbulkan sesuatu, yaitu mewarisi apa-apa yang dicontohkan oleh orang saleh terdahulu, baik itu perbuatan maupun keadaan. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-98 daripada Asmaul Husna adalah Ar-Rasyid. Terima kasih kita ucapkan kepada yang mulia Al-Habib Mustafa bin Abdul Idrus dari Jakarta yang telah hadir ke majelis kita, ke tempat kita ini. Dan dalam kesempatan ini pula kita mintakan kepada beliau untuk memberikan mau'izah atau nasihat-nasihat agama kepada kita sekalian. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-wahidul wadud. La ilaha illallah fi kulli zamanin mawjud. La ilaha illallah fi kulli makanin ma'bud. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نكت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح وطب القلوب سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدين والدنيا والأخرى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. آمين. وجعلنا يا الله من البركات القرآن العظيم على لسان المصطفى محمد الأمين. اللهم أكرمنا في هذه الليلة من ليلة الإجابة والبركة من المجالس العظيم على لسان القرآن العظيم على طريقة المستقيم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا الله وارحمنا وتقبل أعمالنا يا ذا العلا في هذه الليلة. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita semua menghormati guru kita, yaitu Al-Mukhtaram Ad-Da'ilallah wal Mujahid fi Sabilih
Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Muhammad Bahid Matta'allah bihayatih, serta para habaib yang ini malam hadir yang saya hormati, pun para guru-guru, para santri-santri dan santriwati, semoga yang setiap malam Selasa kita menimba ilmu-ilmu bermanfaat, di mana besok guru kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintai pertanggungan jawabnya tentang apa-apa yang diajarkan kepada kita, lalu kembali kepada diri kita. Apakah kita datang kemari untuk meneruskan amanat-amanat daripada ilmu-ilmu daripada Al-Quranil Azim, atau hanya sekedar duduk? Suatu saat Rasulullah Rahmah alaihi salatu wassalam di dalam masjidnya penuh para sahabat Al-Muhajirin wal Ansor. Lalu Rasulullah memanggil seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibnul Mas'ud, dekatlah kepada aku, bacakanlah Al-Quran, karena aku rindu ingin mendengar daripada bacaan Al-Quran. Sehingga Ibnul Mas'ud membawa surat An-Nisa sampai di ini ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengeluarkan air matanya sampai pipi beliau alaihi salatu wassalam dan janggutnya basah karena air mata, dan tidak tertahan lagi air matanya. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Waqif ya Ibnul Mas'ud." Berarti aku nggak tahan. Apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Firman Allah di dalam surat An-Nisa, besok di yaumil qiyamah seluruh nabi-nabi aku kumpulkan, aku datangkan umat-umat mereka, dan aku berkata kepada umat-umat mereka, apakah kalian sudah menerima risalah-risalah daripada nabi-nabiku? Sekiranya engkau, wahai kekasihku Muhammad, besok engkau aku hadapkan dengan umatmu, dan aku minta pertanggungan jawabmu, wahai kekasihku Muhammad. Para anbiya sampai daripada kanjeng Nabi Muhammad dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwidu wajhi min a'mali sayyiatikum. Janganlah kalian mengaku umatku, tetapi besok kalian akan mencoreng wajahku di depan Gusti Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, ini majelis yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh para arwah syuhada was salihin. Ini akid pasti, karena tidak dibicarakan kecuali tentang kebesaran-kebesaran Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pula tentang daripada ciptaan-ciptaannya, yaitu dititik beratkan daripada akal, sehingga Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawaha, sukma, figur, pribadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lalu dimasukkan seluruh organ-organ kebutuhan atas sang makhluk tersebut atau manusia tersebut. Setelah selesai, dimasukkan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memfilter di dalam perjalanan hidup kita. Lalu Allah meneruskan, qad aflaha man zakkaha. Alangkah beruntungnya bila akal-akal yang aku berikan kepada manusia-manusia dipakai di tempat yang sesungguhnya. Wa qad khaba man dassaha. Alangkah ruginya bila mereka tidak memakai akal-akal yang sehat. Justru kita menimba ilmu ini dengan akal, dengan memfilter akal, dan segala sepak terjang kita semuanya disertai oleh akal. Sebab akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat. Tetapi malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang diciptakan oleh Allah, nggak dikasih akal, tetapi diberi hawa nafsu saja. Makanya binatang-binatang makan, bikin anak nggak malu-malu di jalan segala macam, kumpul kebu, kumpul sapi. Binatang karena tidak mempunyai akal sehingga tidak mempunyai al-haya. Tadi dikatakan al-haya'u minal iman. Sebab malu itu bagian daripada iman. Tetapi bangsa manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah SWT, diberi akal dan diberi hawa nafsu. Disinilah bertentangan. Allah SWT mengatakan, bila hamba-hambaku memakai akal, pasti akan menang. Sebab akal ini besok akan ditanya oleh Allah SWT. Untuk apa akalmu? Makanya banyak orang-orang politikus yang mereka akan kesasar jalannya di yaumil qiyamah. Berpolitiklah untuk Islam. Jangan Islam dibikin politik. Sekarang yang kita dapatkan banyak para kiai-kiai, mereka berpolitik mengatasnamakan agama. Coba kemarin sangat memalukan sekali. Wakil ketua DPR dipecat, dari partainya dicoret. Lalu ini partai asasnya Islam. Tahu partai yang asasnya Islam? Seluruhnya umat Islam. Seluruh anggota dewan, seluruhnya harus Islam. Sebab asas dasarnya adalah Islam. Karena dia menikahi seorang wanita, dianggap poligami, langsung dipecat. Ini partai Islam. Ini yang kita dapatkan sekarang, bertentangan semua kehidupan kita daripada Al-Quran. Tahukah Anda, kita sebulan yang lalu melepaskan para jamaah haji. Itu orang-orang yang pergi ke haji. Allah mengatakan, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalian kupanggil, hai manusia, untuk melaksanakan ibadah haji bila kalian mampu. Dan ini rukun Islam. Bila kalian mampu. Kalau nggak mampu, nggak ada kewajiban. Uangnya harus halal, bukan uang nipu, bukan uang rampok, bukan uang dapat kredit dari bank. Uang dari keringatnya, lalu dia berangkat ke haji. Sebelum berangkat harus mencukupi keluarganya selama ditinggal. Lalu apa? Kanan, kiri, depan, belakang harus dimintai izin, dan tanyakan tetangga Anda keadaan mereka selama Anda meninggalkan kampung halaman Anda. Wajib tetangga itu ditanyakan kanan, kiri, depan, belakang. Dan insya Allah yang di sebelah kanan tetangga kita orang Yahudi, yang di sebelah kiri kita orang Kristen, di depan kita orang Konghucu, di belakang orang ateis. Kita diwajibkan untuk
permisi. Ini demokrasi Islam. Kalau mereka keadaannya sudah cukup, baru Anda berangkat. Itu yang disebut haji mabrur. Tetapi kalau nggak mampu, nggak ada kewajiban. Jadi ma'asyiral muslimin, banyak haji-haji dengan uangnya nipu segala macamnya, sampai di sana pulang dari haji bukan tambah bener, tambah amburadul, tambah kacau. Ada lagi haji tomat, mau berangkat tobat, pulang dari Mekah kumat lagi. Ada lagi haji Hongkong, macam-macam sekarang. Sehingga Allah mengatakan yang wajib yaitu yang mampu. Begitu pula tentang pernikahan. Allah itu yang menciptakan manusia. Allah tahu ciptaannya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in hiftum alla ta'dilu wahidah. Allah itu tahu ciptaannya. Dan Allah tidak membolehkan untuk berzina. Allah melarang perzinaan tersebut. Di ayat yang lain Allah berfirman, la taqrabuz zina, dekat pun daripada perzinaan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Dekat kepada perzinaan itu dilarang. Maksudnya apa dekat kepada perzinaan dilarang? Bila kita melihat seorang wanita dengan penuh birahi, dengan syahwat, itu sudah mendekati daripada perzinaan. Hukum Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, bila mana bulan puasa atau melaksanakan ibadah puasa, hamba Allah ini melaksanakan ibadah puasa melihat wanita dengan penuh syahwat, dengan penuh birahi, pahala puasanya itu hari hilang. Karena apa? Taqrabuz zina, mendekati perzinaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Kawinilah wanita yang menurut pilihan Anda, yang sesuai. Satu, Anda nggak cukup, dua. Dua nggak cukup, tiga. Tiga nggak cukup, empat. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu nggak mampu, cukup satu. Maksudnya apa? Diberi space oleh Allah, diberi ruangan 2, 3, 4. Untuk apa? Jangan sampai sang hamba ini berzina. Sebab Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan di dalam Nahjul Balaghah, la yajtami'il ghina wa zina. Orang tidak akan kaya kalau orang itu sering berzina. Lalu masalah pernikahan diribut-ributkan. Tetapi tidak berbicara tentang masalah-masalah perzinaan di sana sini. Ini yang kita dapatkan. Dan banyak ustadz-ustadz atau ustadzah-ustadzah khususnya di Jakarta murtad. Tanpa dia sadari sudah murtad. Terutama para ustadzah-ustadzah. Di mana-mana ini. Ini ustadzah. Tahu Anda waktu Anda ijab kabul. Qabiltu nikah. Pada saat itu malaikat 40 turun. Mempersaksikan. Dari situ, ini wanita tanggung jawab Anda besok terus sampai di yaumil qiyamah. Tentang kehormatannya, tentang makannya, tentang kesehatannya, tentang pakaiannya, tentang perilaku hidupnya. Kalau dia mendapatkan anak, dari anak inilah harus diajarkan tentang agama. Bukan asal nikah, 2, 3, 4, suaminya gentayangan. Tidak, ini Islam tidak mengajarkan begini. Yang responsibility, yang mempunyai tanggung jawab penuh di hadapan Allah. Nikah itu berat. Tetapi kalau tawakal, Allah akan membantu.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya dari hadis Anas bin Malik mengatakan, "Idza tazawwajal abad, falyastakmil nisfuddin, falyattaqillah fi nisfuddinil bagi." Waktu seorang hamba Allah umat Kanjeng Nabi menyatakan ijab kabul, di situ dia sudah meraih separuh keimanan. Falyattaqillah, separuh lagi bahterah rumah tangganya. Apakah dia betul-betul mendidik istrinya sebagai wanita soleha atau seperti kuntilanak? Ini kembali, makanya, dan ini yang kita dapatkan apa? Nih, Al-Quran. Baru 2 minggu, mungkin 3 minggu, sudah ketula semuanya. Kenapa direpotkan tentang pernikahan? Sampai didatangkan Menteri Peranan Wanita, Menteri Agama, yang keladinya di Menteri Agama, yang dia ngerti agama. Dia ngerti agama, mesti memberikan masukan kepada Presiden. Ini begini Pak, syarahnya, tafsirnya, Qur'annya ini begini Pak. Bukan iya, di sampingnya Menteri Peranan Wanita mengeluarkan kepres. Alhamdulillah. Dari Ormas Besar Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama bersepakat semuanya menolak. Dan bahkan bagian anggota-anggota DPR itu pun menolak. Masih ada bagian-bagian keimanan. Tetapi kenapa harus direpotkan? Kenapa tidak direpotkan rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi? Kalau ini disahkan oleh DPR, anak-anak kita akan selamat. Semuanya akan diatur menurut undang-undang. Terutama maksiat-maksiat. Kalau di Barabe ini alhamdulillah nggak ada maksiat. Alhamdulillah. Yang ada tahu apa di Barabe? Suka ngomongkan orang. Ustadz Bahid keluar, Ustadz Bahid masuk ke rumahnya, terus diomongkan. Itu yang penyakitnya Barabe. Itu orang punya mobil, dari mana duitnya? Nah itu. Kalau namanya kafe, net club nggak ada. Tapi di Jakarta atau di Jawa banyak sekali. Justru kalau ada rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi, insya Allah tidak akan terjadi gentayangan tentang net club dan kafe-kafe kecuali diatur oleh undang-undang. Sekarang saya takut karena menerjang kalamullah, takut saya. Sebab apa? Ini alam punyanya Allah. Kita ini semua punyanya Allah. Kalau Allah murka, itu Aceh. Sampai ini hari pembangunannya belum selesai. Sampai kita duduk di majlisnya Ustadz Bakhit ini, di Aceh sana belum selesai pembangunan. Hanya 2 jam. 226.800 jiwa 2 jam. Al-bala'u ya'um, yang baik, yang tidak baik habis, yang kaya, yang miskin habis. 2 jam. Itu murkanya Allah. Yang saya takutkan murka akan datang. Sekarang di Jawa Timur, Sidoarjo, Lapindo. Saya takutnya nanti Lapindo ini punya anak-anak, punya turunan-turunan di sana sini nanti Lapindo di negara kita. Itu yang saya takutkan. Justru kita sekarang menghadapi tahun 2007. Mari kita merubah cara-cara hidup kita. Saya mohon dengan sangat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Anda semuanya datang ke majelisnya Ustadz Bakhit, menimba ilmu yang didapatkan dari ini majelis, sebarkan ke keluarga Anda. Terutama masalah halal dan haram. Dan kedua, matikan televisi, bacalah Quran. Bacalah Quran, karena Al-Quran ini nur. Al-Quran ini yang menerangi rumah tangga kita, yang menjaga daripada putra-putri kita. Jangan nunggu orang mati. Kalau ada orang mati, baru sibuk baca Yasin, baca Quran, seolah-olah Al-Quran ini untuk orang mati. Yang mati bagaimana entar dia amalnya? Soal pembacaan tahlil bagus, tapi yang dibacain tahlil gimana? Nggak pernah sholat. Kalau keluar pakai celana pendek. Orang pergi Jumatan dia tidur. Lalu mati dibacain tahlil masuk ke surga. Enak bener kok itu. Justru pakai akal.
Mari selesaikan urusan-urusan Anda secara pribadi. Kita mulai start on sekarang ini. Kita mulai daripada tahun 2007. Allah tidak akan merubah kehidupan kita. Kecuali kita merubah. Mari kita rubah cara kehidupan kita. Kalau Anda mau selamat. Yang gak pernah sholat yang benar. Yang gak pernah sholat qobliyah ba'diyah, tambahin. Yang gak pernah baca Quran. Minta sama Allah. Ini Ustaz Bakhit, ini wali Allah. Bicara tentang qiyamil lail, sholat malam. Ini tidur semua kalau malam ini. Apalagi musim hujan pakai selimutan. Wah, Ustaz Bakhit bicara tentang qiyamil lail. Kalau Anda bisa sampai ke itu derajat, istajabullahu da'awat. Luar biasa, magomnya tinggi. Ashrafil mu'min, Jibril itu datang mengatakan kepada Rasulullah, Ashrafil mu'min qiyamil lail. Tingginya seorang mukmin kalau malam bukan nonton televisi, tapi sholat, ngaji, minta sama Allah. Mau apapun minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita diterjemahkan tentang asma Allahul husna. Allah mengatakan apa? Gulit Allah awit rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Katakan Allah, serulah nama-nama Allah yang tinggi, yang indah, yang maha bagus. Niscaya apa yang kau harapkan daripada nama-nama tersebut akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, kita sudah mendapatkan banyak ilmu. Ini malam kita sampai waris. Insya Allah besok Rashid, Sobur, dan selesai. Tinggal 2 lagi. Betul Ustaz? Tinggal 2 lagi. Tinggal Rashidu wa Sobur. Tinggal 2 lagi. Berarti ini perjalanan tentang Asma Allahul Husna sudah sampai ke 97 nama Allah. Oleh karena itu, hafalkan. Siapa yang hafal Asma Allahul Husna, di mana dia matinya seperti seorang yang syahid fisabilillah. Di dalam hadits qudsi yang dibawakan oleh At-Tabarani, yang dibawakan oleh An-Nasai radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, bila seorang hamba Allah dari umatku, waktu dia malam itu, pada saat itu dia akan meninggal, waktunya, umurnya akan selesai di situ. Sebelum itu dia membaca daripada asma-asma Allah al-husna, Allah sendiri memberikan percikan rahmat atas ruh tersebut. Betapa hebatnya. Sehingga ini asma Allah al-husna ini pegangan para ulama-ulama. Tahukah Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia setiap malam 660 membaca asma Allah al-husna. Syekh Muhammad Samman setiap malam 373 setiap malam membaca asma Allah al-husna. Dan banyak para aulia-aulia illah yang membaca. Dan saya tidak tahu Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an membaca berapa kali satu malam, karena di dalam manakibnya saya belum temukan. Tetapi manakib Syekh Muhammad Samman, Muhammad bin Abdul Qadir As-Samman Ibn Al-Qadiriyah, sampai sulalahnya kepada Al-Imam Hasan Ibn Ali Ibn Fatimah Az-Zahra, itu setiap malam 373 setiap malam. Dan membaca surat Muzammil daripada 100 kali, Mudaththir 100 kali, surat Al-Mulk 100 kali. Belum lagi membaca nama-nama Allah Zatillah. Kita belum sampai ke sana. Tetapi kalau kita setiap malam, walaupun 2 rakaat qiyamil lail, kalau misalnya Anda takut nggak bisa bangun, Anda sebelum tidur, sebelum sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat. Kalau Anda khawatir tidak bisa, setelah sholat hajat 2 rakaat, tutuplah sholat witir. Jangan ditinggalkan itu sholat witir. Baru tidur. Seandainya tengah malam Anda bangun, Anda diperkenankan untuk sholat lagi. Walaupun sudah sholat witir, sholat lagi akhiril lail. Semuanya ibadah kepada Allah SWT. Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang dikenal dengan Imam Sajjad,
waktu di bulan puasa dia sholat, dia sampai daripada 1000 rakaat. Sampai jidatnya sini luka, lututnya luka. Dan dia bukan membaca Inna A'toinah Quran. Yang dibaca bukan Qul Huwallahu Ahad Quran. Sampai 1000 rakaat. Dan di mana tentang adab Quran ditunggu apa? Waktu dia membaca tentang adabullah, dia menangis. Nangisnya tidak terkirakan. Sampai keluar darah, habis air matanya keluar darah. Sampai istrinya di pagi hari mengambil kain, mencelupkan ke air, ditaruh di matanya. Dia sudah nggak bisa lihat lagi. Bengkak matanya merah. Kenapa? Sudah habis air matanya. Takut sama Allah. Kita belum sampai ke derajat ini. Justru kita hadir setiap malam Selasa. Inilah yang membompa keimanan kita, yang mendekatkan diri kita. Lalu apa? Kita sampaikan kepada keluarga kita. Banyak besok orang-orang soleh yang setiap waktu di masjid, tetapi besok akan dituntut oleh anaknya, dituntut oleh istrinya. Sehingga penuntutan atas sang anak dan sang istri, ini orang yang tiap waktu di masjid dikirim ke jahanam. Justru ini sampaikan kepada keluarga Anda. Dan amanatlah, Anda tidak ridho kalau kalian meninggalkan sholat. Itu sudah cukup. Besok sudah tidak ada tuntutan atas putra dan putri Anda. Ini penting disampaikan kepada putra putri. Kalau kalian gak sholat, saya gak ridho dunia wal akhirah. Syahidullah wa rasuluh. Bersaksilah Allah dan Rasulnya. Sampaikan kepada istri-istri Anda, putra-putri Anda. Karena ini sholat adalah faktor sangat penting. Karena tanpa sholat disitulah dia munafik. Tanpa sholat disitulah dia kafir. Tanpa sholat dia tidak mempunyai pegangan kompas di dalam agamanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, justru saya menghimbau kepada para jamaah yang mempunyai anak, mempunyai istri, ajaklah ke majelis setiap malam Selasa. Ini Masya Allah, majelis yang diberkati oleh Allah SWT. Rasulullah senang ini majelis. Karena ini majelis khudu, tenang, membawa daripada rohani. Saya ini dari Jakarta tadi, sampai langsung saya kemari. Dan saya belum sembahyang maghrib atau isya. Saya ngejar ini majelis. Karena tahu saya ini majelis luar biasa. Dan saya datang kemari lillahi ta'ala. Saya dari Banjar langsung kemari. Oleh karena itu, saya sudah cukup lama tidak hadir di majelis ini. Dan kedua, saya sampaikan salam dari Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus Surabaya. Beliau sudah keluar dari rumah sakit. Beliau agak enakan, di mana beliau tadinya mendapatkan penyakit yang cukup serius. Dan Alhamdulillah sekarang mulai pulih pelan-pelan dan lain sebagainya. Dan sekarang dia tidak bisa ceramah-ceramah, tetapi kalau dia di majelis hanya sekedar doa. Karena saya dilarang untuk ceramah-ceramah oleh dokter, karena fisik saya sudah tidak bisa lagi untuk kesana kemari. Dan kita doakan juga agar beliau ini disehatkan murni oleh Allah SWT. Dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Karena dia ini salah satu mujahid fisabilillah. Saya tahu beliau ini persis bahwa dia seorang da'i lillahi ta'ala. Dimanapun ada undangan dia datang. Asal dia betul-betul sehat. Mudah-mudahan insya Allah waktu-waktu yang akan datang. Saya katakan Ustadz Bakhit kirim salam sama antum. Insya Allah kalau anak sehat enakan. Anak mau istirahat di Barabe 2-3 hari. Tapi anak nggak mau orang jamaah tahu. Anak mau duduk sama Ustadz Bakhit aja. Supaya tenang. Beliau mengatakan begitu. Dan Alhamdulillah. Insya Allah beliau bisa berziarah kepada kita di waktu-waktu yang akan datang. Dan kemarin hallnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Maula Gresik, dan kita bacakan Fatihah. Yang tidak hadir di hallnya Al-Habib Imam Al-Gutub Abi Bakar bin Muhammad Segaf, insya Allah dengan kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada ruh beliau, seolah-olah kita sudah hadir di majlisnya beliau. Amin. Ala hadihin niyah wa kulli niyatis salihah ala ma nawa Ustadz Bakhit ala ma nawar al-habaib wal asatiza wal hadirin والحاضرات والغائبين والآباء والأجداد والأمهات ومشايخنا في الدين ثم نهدي إلى روح صاحب القول الحبيب الإمام الكتب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف أن الله يعلي درجاته في الجنة آمين
wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Tsumma nudi ila arwah walidina, ayah-ayah kita, orang-orang tua kita yang saat ini mereka dikubur, agar mendapatkan karomah majlis daripada majlisnya Ustadz Bakhit ini, agar mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'il arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin nabiyina al mustafa Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya alamin ar-rahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan saya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mulia Al-Habib Mustafa Al-Haidrus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.